Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin mengenai aljabar. Sekarang kita akan membahas mengenai operasi aljabar. Nah, untuk yang pertama kita bahas itu ada penjumlahan aljabar. Nah, untuk penjumlahan aljabar ini ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu hanya dapat dilakukan jika memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Berarti sama kayak suku sejenis, misalnya variabelnya x dan x kuadrat dengan x kuadrat, dan bisa juga yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu dijumlahkan hanya koefisien saja. Jika variabelnya sama, berarti koefisiennya dapat dijumlahkan. Dan contoh Ibu kasih nih, ada 3A ditambah 2A sama dengan 5A. 3A tambah 2A koefisiennya berbeda ya, tetapi variabelnya sama, yaitu apa? Yaitu A. Jadi bisa nih kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan hanya angkanya atau koefisiennya, berarti 3 tambah 2 sama dengan 5. Jadi 3A ditambah 2A itu sama dengan 5A. Lagi Ibu kasih cara mengingat yang lain. Misalnya A itu kita anggap sebagai apel. Nah, teman-teman mempunyai 3 apel ditambah 2 apel. Berapakah apel yang teman-teman punya sekarang? Yaitu 5 apel. Jadi 3 apel ditambah 2 apel itu sama dengan 5 apel. Nah, Ibu kasih contoh sekali lagi. 5B ditambah 4B sama dengan 9B. Jadi yang dijumlahkan hanya koefisiennya saja. Berarti 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita misalkan lagi seperti tadi, kita anggap B itu sama dengan buku, berarti 5 buku ditambah 4 buku sama dengan 9 buku. Nah, gimana? Sudah paham untuk penjumlahan aljabar? Dan bagaimana jika satu soal itu banyak variabel yang berbeda? Contohnya Ibu kasih 3A kuadrat ditambah 4B ditambah 2B ditambah 5A kuadrat itu sama dengan 8A kuadrat tambah 6B. Kok bisa? Nah, jadi di sini ada 2 variabel, yaitu ada A kuadrat dan juga B. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Kita harus lihat dulu nih, mana variabel yang sama, mana pangkat yang sama, atau mana suku sejenisnya. Nah, dari soal dapat lihat nih bahwa yang sama itu ada 3A kuadrat dan 5A kuadrat. Karena sama-sama variabelnya A kuadrat, maka koefisiennya yang kita tambahkan, berarti 3 ditambah 5 sama dengan 8. Maka hasilnya adalah 8A kuadrat. Selanjutnya kita lihat lagi dari soal tersebut mana nih yang suku sejenisnya, yaitu ada 4B ditambah 2B karena variabelnya sama-sama B. Jadi kita jumlahkan koefisiennya, yaitu 4 ditambah 2 itu sama dengan 6. Maka hasilnya untuk soal tadi itu adalah 8A kuadrat ditambah 6B. Gimana? Apakah bisa dipahami? Jika sudah dipahami, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang pengurangan aljabar. Nah, untuk pengurangan aljabar itu sama dengan penjumlahan tadi, memiliki beberapa ketentuan yang harus diperhatikan. Ketentuannya sama, kita bisa langsung memasuki contoh soal. Nah, soal pertama itu ada 5A dikurang A sama dengan 4A. Kita lihat variabelnya sudah sama-sama A, maka koefisien yang kita kurangkan 5 dikurang 1 sama dengan 4. Sama seperti soal berikutnya, yaitu 3B dikurang 2B itu sama dengan B, karena koefisiennya yang kita kurangkan 3 dikurang 2 itu sama dengan 1. Maka 3B dikurang 2B itu sama dengan B. Untuk soal berikutnya itu sama dengan tadi. Bagaimana jika satu soal itu banyak variabelnya? Maka kita cari dulu suku sejenisnya yang bisa dikurangkan atau yang bisa dioperasikan. Yang pertama ada 3A kuadrat dengan 5A kuadrat. Berarti nilai tersebut kita kurangkan koefisiennya, 3 dikurang 5. 3 dikurang 5 itu sama dengan negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 2A. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, apakah ada suku yang sejenis lagi? Ternyata ada, yaitu 4B dan 2B. Maka
negatif 4B dikurang 2B itu sama dengan 6B. Maka untuk hasil akhirnya itu adalah negatif 2A kuadrat dikurang 6B. Gimana anak-anak? Apakah bisa dipahami sampai sini? Nah, selanjutnya kita membahas perkalian aljabar. Nah, untuk perkalian aljabar ini ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu perkalian konstanta dengan bentuk aljabar. Misalnya itu ada K dikali AX sama dengan KAX. Konstanta dikali AX itu sama dengan konstanta AX. Nah, selanjutnya ada K dikali AX ditambah B. Hasilnya KAX ditambah KB. Di sini menggunakan dikali pelangi. Berarti K dikali AX dulu baru K dikali B. Nah, contoh yang pertama itu ada 3 dikali 2X. Nah, yang dikalikan yaitu konstantanya, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka 3 dikali 2X itu sama dengan 6X. Nah, contoh berikutnya ada 2 dikali 3A ditambah 6. Berarti yang pertama 2 dikali 3A baru 2 dikali 6. Berarti hasilnya 2 dikali 3 6A, 2 dikali 6 sama dengan 12. Jadi untuk soal dari 2 dikali 3A tambah 6 itu hasilnya adalah 6A ditambah 12. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, yaitu perkalian suku dengan suku 2. Misalnya ada X tambah Y dikali X tambah Y. Maka kita akan kali pelangi, yaitu X kali X sama dengan X kuadrat. Yang kedua, X kali Y, maka hasilnya adalah XY. Yang ketiga, Y kali X itu sama dengan XY, sama saja ya, XY ataupun YX. Dan yang terakhir itu Y kali Y, maka hasilnya adalah Y kuadrat. Nah, di sini kita dapat melihat ada suku sejenisnya, yaitu XY dan XY. Berarti 1XY ditambah 1XY itu adalah 2XY. Jadi hasilnya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Bisa dipahami? Baik, Ibu kasih contoh soal, yaitu X ditambah 2 dikali X ditambah 5. Berarti yang pertama itu kalikan X dikali X, maka hasilnya X kuadrat. Selanjutnya X kita kalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 5X. Selanjutnya kita kalikan 2 dikali X, hasilnya adalah 2X. Dan yang terakhir itu 2 dikali 5, hasilnya adalah 10. Nah, sama seperti tadi kita dapat melihat ada suku sejenis di sini, yaitu 5X dan 2X sama-sama memiliki variabel X. Berarti di sini kita bisa jumlahkan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 7X ditambah 10.